Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 68. Mengapa kau masih bersikeras kalau bocah ini terluka pada saluran jantung? Sudah jelas ia terluka pada saluran paru-paru. Jika bukan aku yang menyalurkan hawa murni untuk membuka titik pada saluran paru-parunya, mana mungkin dia bisa bertahan hidup sampai sekarang, tukas Dewa Dahan Persik. Langsung saja Dewa Ranting Persik, Dewa Daun Persik, dan Dewa Bunga Persik tidak mau kalah dan ikut berdebat. Masing-masing dari mereka menyatakan diri sebagai orang yang paling berjasa mengobati Ling Huchong. Kentut! Kentut semuanya, bentak Ping Yixi dengan suara lantang. Kentut apanya? Sahut Dewa Akar Persik gusar. Kau yang kentut, atau kami 5 saudara yang kentut? Kalian yang kentut, jawab Tabib Ping. Jelas-jelas di dalam tubuh saudara Ling Hu ini ada 2 arus hawa murni yang lebih kuat. Rasa-rasanya itu adalah tenaga dalam yang disalurkan oleh Biksu Bujie. Selain itu ada 6 arus hawa murni pula yang lebih lemah. Keenamnya ini yang mungkin berasal dari kalian, manusia-manusia tolol. Yu Bukun dan Ning Zongze saling pandang. Masing-masing mereka berpikir, Ping Yixi ini benar-benar luar biasa. Dalam sekali pegang ia langsung dapat mengetahui adanya 8 arus hawa murni di dalam tubuh Chong Er, dan yang lebih hebat lagi ia juga mampu mengetahui asal-usulnya, bahwa 2 di antaranya berasal dari Biksu Bujie. Terdengar Dewa Dahan Persik berseru gusar, mengapa kau bilang tenaga kami ber-6 lebih lemah daripada si Gundul Bujie? Sudah jelas tenaga kami lebih kuat, dia yang lebih lemah. Dasar tak tahu malu, seru Ping Yixi. Dia seorang diri tapi tenaga dalamnya mampu mengatasi tenaga kalian ber-6 sekaligus. Apakah kalian merasa masih lebih kuat dari dia? Si tua Bujie memang tak punya otak, tapi ilmu silatnya luar biasa. Menanggapi itu Dewa Bunga Persik segera menjulurkan sebuah jarinya untuk pura-pura hendak memeriksa nadi Ling Huchong, sambil berkata, menurut pemeriksaanku, jelas tenaga dalam kami ber-6 telah mendesak tenaga si Gundul Bujie hingga tak bisa bergerak. Tiba-tiba ia merasa jarinya seperti digigit orang. Buru-buru ia menarik kembali jarinya sambil memaki-maki, aduh, keparat. Ping Yixi tertawa senang. Semua orang yang melihat yakin kalau si tabib sakti ini diam-diam menyalurkan tenaga dalamnya melalui tubuh Ling Huchong untuk menyetrum jari Dewa Bunga Persik. Setelah berhenti tertawa, wajah Ping Yixi berubah serius dan ia berkata, kalian harus menunggu di kabin kapal sana. Siapapun dilarang bicara. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata apapun dari kalian. Persetan kau, bentak Dewa Daun Persik tidak setuju. Memangnya kami ini siapa harus tunduk pada perintahmu? Ping Yixi balas bertanya, bukankah kalian sudah bersumpah akan membunuh seseorang untukku? Benar. Kami memang menyanggupi akan membunuh seseorang untukmu, tapi kami tidak berjanji akan menuruti perintahmu, sahut Dewa Ranting Persik. Menuruti perintahku atau tidak memang adalah hak kalian, kata Tabib Ping. Tapi bagaimana kalau kalian kusuruh untuk membunuh adik kalian sendiri, si Dewa Buah Persik? Bagaimana? Hei, mana boleh begitu, seru kelima Dewa Lembah Persik bersama-sama. Baru saja kau menyembuhkan dia, mana boleh kau suruh kami membunuhnya? Coba jawab, kalian telah bersumpah apa di hadapanku, tanya Ping Yixi. Kami bersumpah apabila kau dapat menolong jiwa adik ke-6 kami, maka kami akan menuruti permintaanmu untuk membunuh 1 orang untukmu, tidak peduli siapapun dia yang harus dibunuh, jawab Dewa Akar Persik. Betul, kata Ping Yixi mengangguk. Dan sekarang apakah aku sudah menyelamatkan nyawa saudara kalian? Sudah, jawab Dewa Bunga Persik. Dia orang atau bukan, desak Ping Yixi. Tentu saja orang, memangnya kau kira dia siluman, kata Dewa Daun Persik. Bagus. Dan sekarang aku minta kalian pergi membunuh 1 orang. Orang itu adalah Dewa Buah Persik, seru Ping Yixi mantap. Seketika kelima Dewa Lembah Persik itu saling pandang dan saling menggeleng karena permintaan Ping Yixi ini sangat sukar dibayangkan. Mereka merasa permintaan ini tidak masuk akal tapi tidak ada yang mampu membantahnya. Tampaknya kalian enggan membunuh Dewa Buah Persik, bukan? Baiklah, sekarang apakah kalian bersedia menuruti perintahku? Silakan kalian boleh berdiam di kabin kapal sana.
Aku suruh kalian duduk tenang dan siapapun tidak boleh bicara dan bergerak, kata Ping Yizi. Dewa Akar Persik dan keempat adiknya segera menjalankan perintah tersebut. Hanya dalam sekejap mereka sudah duduk tegak di dalam kabin kapal dengan tangan bersimpuh di atas lutut dan tidak berani cerewet lagi. Tabib Ping, sahut Ling Huchong, konon jika kau menolong seseorang selalu dengan syarat, yaitu bila orang itu sudah disembuhkan, maka orang itu diharuskan membunuh seseorang untukmu. Benarkah demikian? Benar. Memang demikian peraturan yang kutetapkan, jawab Ping Yizi. Kalau begitu aku tidak sudi membunuh seseorang untukmu. Maka, kau pun tidak perlu bersusah payah mengobati penyakitku, kata Ling Huchong. Ping Yizi mendengus agak kurang percaya. Kembali ia memandangi Ling Huchong dari atas ke bawah, kalau-kalau ada kelainan pada pemuda itu. Selang agak lama barulah ia membuka suara, pertama, penyakitmu terlalu berat, aku merasa belum mampu menyembuhkannya. Kedua, andaikan aku dapat menyembuhkanmu, maka sudah ada orang lain yang sanggup membunuh orang untukku. Kau sendiri tidak perlu turun tangan. Semenjak Yu Lingsan berhubungan akrab dengan pemuda lain, Ling Huchong yang patah hati merasa telah kehilangan semua gairah hidupnya. Dan sekarang, begitu mendengar sang tabib sakti yang termasyhur itu pun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya, mau tidak mau hatinya merasa semakin sedih. Yu Bukun dan istrinya kembali berpandangan sambil sama-sama berpikir, siapa gerangan orang yang telah meminta tolong Ping Yizi untuk mengobati Chong Er, sehingga mampu membuat si tabib sakti pembunuh meninggalkan rumah. Kira-kira ada hubungan apa orang itu dengan Chong Er? Ping Yizi kembali berkata, adik Ling Hu, ada 8 arus hawa murni mendesak-desak di sekujur tubuhmu, yang tak dapat dipadamkan, tak dapat dimusnahkan, tak dapat dijinakkan, juga tak dapat dikalahkan. Yang mana jika dipaksakan justru membuatmu bertambah menderita. Aku telah diminta seseorang untuk mengobati penyakitmu. Bukannya aku melepas tanggung jawab, tapi ini menyangkut hawa murni dan tenaga dalam. Sukar diobati begitu saja, tidak seperti penyakit biasa. Selama melakukan pengobatan belum pernah kutemukan penyakit seaneh ini. Aduh, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh aku sangat malu. Sambil bicara ia mengambil sebuah botol porselen kecil dari balik baju, kemudian menuang 10 butir pil berwarna merah tua di tangan. Ini adalah 10 butir pil meringankan jantung yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat langka. Butuh waktu lama bagiku untuk menciptakan pil ini. Mulai sekarang setiap 10 hari boleh kau minum 1 butir pil ini, sehingga dapat memperpanjang umurmu paling tidak selama 100 hari. Terima kasih banyak, jawab Ling Huchong yang menerima pemberian itu dengan sikap penuh hormat. Ping Yizi lantas memutar tubuh ke arah tepi sungai. Namun sebelum melompat ke daratan, tiba-tiba ia berpaling lagi dan berkata, di dalam botol ini masih ada 2 butir, biarlah kuberikan semuanya padamu. Ia kemudian menjulurkan tangannya yang memegang botol porselen tadi kepada Ling Huchong. Namun Ling Huchong tidak mau menerima. Ia hanya menjawab, obat ini pasti obat bagus, tentu Tuan Tabib memperlakukannya bagaikan pusaka. Khasiatnya yang manjur mungkin lebih baik jika digunakan oleh pasien yang lebih membutuhkan. Maka itu sebaiknya kau simpan kembali saja. Sekalipun aku dapat hidup lebih lama 10 hari atau 20 hari juga tidak ada manfaatnya lagi, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Sejenak Ping Yizi melirik Ling Huchong dan mengamat-amati pemuda itu, kemudian bergumam, tidak memikirkan hidup atau mati. Benar-benar jiwa seorang laki-laki sejati. Memang pantas, memang pantas. Ai, sungguh memprihatinkan. Maafkan aku. Tabib bertubuh pendek itu terlihat mengangguk-anggukan kepalanya yang besar, kemudian melompat turun dari atas kapal dan mendarat di daratan. Dengan langkah cepat ia sudah pergi dan lenyap di telan kegelapan malam. Ia datang dan pergi sesuka hati, sama sekali tidak menganggap keberadaan seorang tokoh seperti Yu Bukun sang ketua perguruan Huashan. Tentu saja Yu Bukun diam-diam merasa sangat kesal. Namun saat itu di dalam kapal itu masih duduk 5 orang aneh. Untuk mengusir mereka jelas tidak mudah. Kelima dewa lembah Persik masih terlihat duduk diam di kabin kapal dengan tangan di atas lutut dan pandangan mata ke bawah, seolah-olah sedang bermeditasi. Yu Bukun merasa serba salah. Jika ia memerintahkan jurumudi menjalankan kapal, maka kelima orang aneh itu pasti ikut terbawa serta.
Namun jika ia menunda keberangkatan kapal, entah akan memakan waktu berapa lama kelima orang itu duduk di sana. Yang perlu dikhawatirkan pula adalah jika secara tiba-tiba mereka berlima menyerang Ning Zongze untuk membalas dendam adik bungsu mereka yang terluka. Sementara itu Lao Denwo, Yu Lingsan, dan murid-murid Huashan lainnya telah menyaksikan bagaimana mereka menarik tubuh Chen Guiyou hingga putus menjadi 4 potong, sehingga sampai sekarang pun masih terbayang pemandangan yang mengerikan itu. Para murid hanya berani saling pandang dan sama sekali tidak berani melihat ke arah kelima orang aneh tersebut. Li Huchong sendiri berjalan mendekati dan bertanya, "Hei, mengapa kalian masih di sini? Kami harus duduk tenang di sini, tidak boleh sembarangan bicara dan bergerak," jawab Dewa Akar Persik. "Kami hendak berangkat." "Silakan kalian kembali ke daratan saja," kata Ling Huchong. "Ping Yisi berpesan kepada kami supaya duduk tenang di buritan kapal ini. Kalau kami sembarangan bicara dan bergerak, tentu kami akan disuruh membunuh saudara kami sendiri. Sebab itulah kami harus tetap duduk di sini dengan tenang, tidak boleh bicara atau bergerak," sahut Dewa Ranting Persik. Sungguh tak tertahan betapa geli perasaan Ling Huchong. Ia pun tertawa dan berkata, "Tabib Ping sudah mendarat sejak tadi. Sekarang kalian sudah boleh bicara dan bergerak." "Tidak boleh. Tidak boleh. Jika dia ternyata melihat kami berbicara dan bergerak, lantas bagaimana? Urusan ini bisa runyam," ujar Dewa Bunga Persik sambil menggeleng. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah daratan terdengar suara seseorang yang agak serak memanggil-manggil, "Hei, di mana kelima siluman jelek itu?" "Apakah orang itu mencari kita?" sahut Dewa Akar Persik. "Mana mungkin dia mencari kita? Memangnya kita ini mirip siluman?" tanya Dewa Ranting Persik. Suara serak kembali terdengar, "Di sini aku membawa satu siluman lagi yang baru saja disembuhkan oleh Tabib Ping. Kalian mau ambil dia atau tidak? Kalau tidak, biar kubuang saja ke sungai saja untuk umpan ikan." Mendengar itu, serentak kelima Dewa Persik melompat keluar kapal dan berdiri di tepi sungai. Terlihat wanita setengah baya tinggi kurus yang tadi membantu praktik pengobatan Ping Yisi sedang berdiri di sana. Tangan kiri wanita itu menjulur lurus ke samping menjinjing sebuah tandu. Di atas tandu itu tampak Dewa Buah Persik rebah telentang. Sungguh tak disangka wanita yang kurus kering seperti berpenyakitan itu ternyata memiliki tenaga sedemikian besar. Ia menjinjing tubuh Dewa Buah Persik yang beratnya lebih dari 50 kilo ditambah dengan tandu kayu tersebut, tampak sedikit pun tidak mengalami kesulitan. Dengan cepat Dewa Akar Persik menanggapi ucapan wanita tadi, "Sudah tentu kami mau, mengapa tidak? Kenapa kau memaki kami? Mengapa kau bilang kami siluman?" gerutu Dewa Ranting Persik. "Padahal wajahnya juga tidak lebih baik daripada kita," sahut Dewa Buah Persik yang tergeletak di atas tandu ikut bicara. Setelah diobati dan ditepuk kepalanya oleh Tabib Ping untuk mendapatkan penyaluran tenaga dalam, ia pun pergi begitu saja meninggalkan rumah si tabib. Namun baru menempuh jarak yang tidak terlalu jauh, Dewa Buah Persik jatuh pingsan di tengah jalan karena kehabisan banyak darah. Ia kemudian ditemukan si wanita kurus dan dibawa kembali untuk diobati. Meskipun lukanya belum sembuh benar, namun mulutnya tetap terampil dalam berbicara dan memaki si wanita kurus. Wanita kurus itu berkata dengan dingin, "Apakah kalian tahu, selama hidup Tabib Ping paling takut dengan apa?" "Tidak tahu," jawab kelima Dewa Lembah Persik bersamaan. "Memangnya dia takut apa?" "Dia paling takut pada istri," ucap si wanita kurus. 6 Dewa Lembah Persik pun bergelak tawa mendengar jawaban itu. Mereka berkata, Tabib Ping yang tidak takut pada langit dan tidak gentar pada bumi ternyata takut istri. Hahaha, sungguh menggelikan. Apanya yang menggelikan? Aku inilah istrinya, bentak si wanita kurus. Seketika 6 Dewa Lembah Persik langsung diam, tidak berani bersuara lagi. Si wanita kurus melanjutkan, segala perintahku pasti akan ia turuti. Jika aku ingin membunuh siapa tentu ia akan menyuruh kalian membunuhnya. Ya, Nyonya Ping ingin membunuh siapa? Sahut 6 Dewa Lembah Persik bersamaan. Wanita kurus itu tidak menjawab, melainkan sorot matanya yang tajam terus menatap ke arah Yu Bukun, lalu Ning Zongze, Yu Lingsan, dan orang-orang Huashan lainnya. Setiap orang yang dipandanginya pasti merinding dan berkeringat dingin. Mereka sadar, sekali Nyonya Ping menunjuk salah seorang di antara mereka,
maka seketika itu pula kelima dewa lembah persik pasti akan melompat maju dan merobek menjadi 4 potong. Bahkan tokoh sakti seperti Yu Bukun juga sulit untuk menghindar. Sorot mata wanita kurus itu perlahan dialihkan kembali ke arah para dewa lembah persik. Jantung keenam orang aneh itu juga ikut berdebar-debar. Wanita itu mendengus. Ya, jawab 6 dewa lembah persik bersama-sama. Sekarang aku belum bisa menentukan ingin membunuh siapa, kata wanita itu. Tapi Tabib Ping sudah mengatakan bahwa di dalam perahu ini ada seorang tuan muda bermarga Ling Hu Chong yang sangat dihormati olehnya. Maka itu, kalian harus melayani tuan muda Ling Hu dengan sebaik-baiknya sampai tuan muda Ling Hu meninggal dunia. Apa yang dikatakan tuan muda Ling Hu harus kalian kerjakan. Segala perintahnya harus kalian patuhi dan tidak boleh kalian bantah. Melayani sampai dia meninggal dunia, sahut 6 dewa lembah persik heran. Benar. Melayani sampai dia meninggal dunia, jawab Nyonya Ping. Tapi umurnya hanya tinggal 100 hari saja. Dalam 100 hari ini kalian harus mematuhi segala perintahnya. Mendengar tugas mereka hanya sebatas 100 hari saja, serentak 6 dewa lembah persik bersorak gembira. Hanya melayani dia 100 hari saja rasanya tidak sukar. Tiba-tiba Ling Hu Chong menyela, terhadap maksud baik Tabib Ping sungguh aku merasa sangat berterima kasih. Namun aku tidak berani merepotkan 6 dewa lembah persik. Tolong izinkan mereka mendarat saja, dan sekarang juga aku mohon diri. Wajah Nyonya Ping terlihat datar, sedikit pun tidak terlihat senang ataupun gusar. Ia hanya berkata dengan dingin, Tabib Ping mengatakan bahwa penyakit Tuan Muda Ling Hu disebabkan oleh keenam orang tolol ini. Bukan saja Tuan Muda Ling Hu yang akan mati karenanya, bahkan juga membuat Tabib Ping malu karena tidak sanggup menyembuhkan penyakitmu. Akibatnya, Tabib Ping tidak dapat pula bertanggung jawab kepada orang yang memintanya mengobatimu. Untuk ini keenam orang tolol ini harus diberi hukuman yang setimpal. Sebenarnya Tabib Ping hendak menyuruh mereka membunuh salah seorang saudara mereka sendiri sesuai dengan sumpah mereka, tapi sekarang mereka diberi kelonggaran. Mereka hanya dihukum sebagai pelayan Tuan Ling Hu. Setelah berhenti sejenak, wanita kurus itu melanjutkan, kalau keenam orang tolol ini berani membantah perintahmu, bila sampai terdengar oleh Tabib Ping, maka Tabib Ping segera akan mengambil nyawa salah seorang dari mereka dengan secepatnya. Dewa Bunga Persik menyahut, karena penyakit adik Ling Hu ini gara-gara perbuatan kami, sudah sepantasnya kalau kami merawat dia sebagaimana mestinya. Laki-laki sejati tahu kapan waktunya membalas budi dan dendam. Perintahmu, bila sampai terdengar oleh Tabib Ping, maka Tabib Ping segera akan mengambil nyawa salah seorang dari mereka dengan secepatnya. Benar, seorang laki-laki rela berkorban untuk kesulitan kawan. Apalagi hanya merawat penyakit saja, tentu sangat mudah, sahut Dewa Ranting Persik. Lukaku ini telah dirawat orang hingga sembuh. Sudah sepantasnya aku juga merawat orang lain dengan sebaik-baiknya. Tentu semua pihak akan senang, kata Dewa Buah Persik. Sayang sekali kami hanya bisa merawat lukanya selama 100 hari saja. Sungguh pendek waktunya, ujar Dewa Dahan Persik. Dewa Akar Persik menanggapi, pepatah mengatakan, 1000 li pun akan ditempuh demi mendengar kesulitan kawan. Kami 6 bersaudara tidak pernah mengabaikan jika ada kawan yang kesusahan. Di tengah berisiknya suara keenam orang tua aneh itu, Nyonya Ping hanya melotot kemudian melangkah pergi. Dewa Dahan Persik dan Dewa Ranting Persik segera mengangkat tandu yang berisi Dewa Buah Persik tadi dan membawanya melompat ke atas kapal diikuti saudara-saudaranya yang lain. Dewa Akar Persik lantas berteriak, angkat sauh, jalankan kapalnya. Ling Hu Chong menyadari kalau ia tidak mungkin lagi bisa mencegah keenam kakek aneh untuk tidak mengikuti rombongan. Maka ia pun berkata, keenam kakak Persik, boleh saja kalau kalian ikut bersama kami. Tapi terhadap guru dan ibu guruku kalian harus bersikap sopan dan hormat. Inilah perintahku yang pertama. Jika kalian tidak mau menurut, maka sekarang juga aku menolak pelayanan kalian. Dewa Daun Persik menjawab, 6 dewa lembah Persik semuanya adalah laki-laki budiman yang penuh tata krama. Jangankan terhadap guru dan ibu gurumu, bahkan kepada murid atau cucumu juga kami akan menaruh hormat. Diam-diam Ling Hu Chong merasa geli mendengar sebutan laki-laki budiman yang penuh tata krama tersebut. Segera ia pun berkata kepada Yu Bukun, Guru, keenam bersaudara ini ingin menumpang kapal kita, entah bagaimana pendapat guru?
Yu Bukun berpikir keenam orang itu sekarang sudah tidak mencari perkara lagi dengan perguruan Huashan. Namun mereka berenam kini berada di atas kapal, tetap saja berbahaya dan perlu diwaspadai. Meskipun sepertinya sulit untuk mengusir mereka, namun setidaknya mereka adalah orang-orang bodoh yang bisa diatasi dengan siasat. Maka sambil mengangguk Yu Bukun pun menjawab, baiklah, boleh saja jika mereka menumpang kapal kita. Hanya saja sifatku ini suka ketenangan. Aku tidak suka mendengar mereka ribut mulut dan berdebat sendiri. Ucapan Tuan Yu ini jelas salah, kata Dewa Ranting Persik. Manusia dilahirkan dengan sebuah mulut. Selain berguna untuk makan nasi, mulut juga diperlukan untuk bicara. Untuk apa manusia memiliki sepasang telinga kalau bukan untuk mendengarkan pembicaraan orang lain? Jika sifatmu suka ketenangan, berarti kau telah menyia-nyiakan maksud baik langit yang menciptakan sebuah mulut dan sepasang telinga untukmu. Yu Bukun sadar apabila ia menanggapi, tentu kelima dewa lembah Persik yang lain akan ikut melibatkan diri dalam adu pendapat. Jika keenam orang itu berbicara maka perdebatan panjang lebar dan tidak perlu pasti akan sulit dihindari. Maka itu, ia hanya tersenyum kemudian berseru lantang, Jurumudi, berangkatlah. Namun tetap saja hal ini memancing Dewa Daun Persik untuk berkata, Tuan Yu baru saja membuka mulut untuk memerintahkan si Jurumudi berangkat. Jika memang kau suka ketenangan, bukankah seharusnya kau cukup memberi isyarat saja? Jurumudi ada di buritan, sedangkan Tuan Yu ada di lambung kapal. Jika Tuan Yu memberi isyarat, mana mungkin si Jurumudi bisa melihatnya? Itu namanya sia-sia, sahut Dewa Dahan Persik. Bukankah dia bisa berjalan ke buritan untuk memberi isyarat kepada si Jurumudi? Tanya Dewa Akar Persik. Bagaimana kalau si Jurumudi ternyata tidak paham bahasa isyarat? Bagaimana kalau si Jurumudi ternyata salah mengartikan isyarat mulai berlayar menjadi tenggelamkan kapal? Bukankah ini bencana, tukas Dewa Bunga Persik? Begitulah, di tengah perdebatan 6 dewa lembah Persik, si Jurumudi telah mengangkat sauh dan melanjutkan pelayaran. Sementara itu, Yu Bukun dan Ning Zongze sama-sama memandangi Ling Huchong, kemudian beralih memandangi 6 dewa lembah Persik. Setelah itu keduanya saling pandang dan sama-sama berpikir. Ping Yizi berkata bahwa dirinya telah mendapat perintah dari seseorang untuk mengobati Chong Er. Dari kata-katanya tadi terlihat kalau seseorang yang telah memerintahkannya jelas memiliki kedudukan tinggi di dunia persilatan. Itu sebabnya ia lebih menghormati seorang murid daripada ketua perguruan Huashan. Sebenarnya siapa orangnya yang telah menyuruh Ping Yizi? Kalau Biksu Bujie jelas tidak mungkin, karena Ping Yizi tadi telah menyebutnya sebagai biksu tua yang tidak punya otak. Sebenarnya sudah sejak lama Yu Bukun suami istri berniat memanggil Ling Huchong untuk meminta keterangan yang sejelas-jelasnya. Tak disangka, jumlah kesalahpahaman antara guru dan murid semakin bertambah banyak, sehingga mereka merasa kini bukan saat yang tepat untuk menanyai Ling Huchong. Sewaktu teringat betapa Ping Yizi yang merupakan tabib paling hebat di dunia persilatan ternyata tidak mampu menyembuhkan Ling Huchong, bahkan meramalkan bahwa umur murid pertama suaminya tinggal 100 hari membuat Ning Zongze merasa sangat berduka. Tak terasa air mata pun meleleh di pipi wanita itu. Seni minum arak. Berkat hembusan angin yang cukup kencang membuat kapal melaju dengan cepat menuju hilir sungai. Memasuki senja, rombongan telah mendekati kota Lanfeng. Si Jurumudi telah menurunkan jangkar dan segera menyiapkan makan malam. Selagi mereka hendak bersantap, tiba-tiba terdengar suara orang berseru lantang di daratan, "Permisi, numpang tanya. Apakah para kesatria dari perguruan Huashan berada di dalam kapal ini?" Sebelum Yu Bukun menjawab, Dewa Ranting Persik sudah mendahului berteriak, "Benar, para kesatria gagah dari lembah Persik dan perguruan Huashan berada di kapal ini. Ada urusan apa?" "Syukurlah kalau demikian," seru orang itu gembira. "Kami sudah menunggu sehari semalam di sini. Ayo, lekas kita bawa ke sana." Terlihat belasan orang laki-laki kekar terbagi dalam dua barisan berjalan keluar dari sebuah pondok beratap jerami dengan memikul belasan peti berwarna merah secara berpasangan. Seorang laki-laki berbaju biru dan bertangan kosong mendekati kapal, lalu berkata sambil memberi hormat, "Majikan kami mendengar bahwa pendekar Linghu sedang tidak enak badan." Beliau merasa ikut prihatin. "Sebenarnya majikan kami ingin datang menjenguk langsung, namun sayang ada urusan lain di tempat jauh yang tidak bisa ditinggalkan. Maka, majikan kami hanya bisa memberi perintah melalui merpati pos kepada kami supaya mengantarkan sedikit hadiah kepada pendekar Linghu."
Mohon pendekar Ling Hu sudi menerima. Dua barisan orang kekar itu lantas berjalan ke atas kapal. Belasan peti merah tersebut mereka letakkan di atas geladak kapal. Ling Hu Chong berseru keheranan. Ia lalu bertanya, aku yang bernama Ling Hu Chong. Bolehkah aku bertanya siapakah majikan kalian yang mulia? Sungguh aku merasa tidak pantas menerima hadiah-hadiah ini. Laki-laki berbaju biru menjawab, semoga pendekar Ling Hu mendapat keberuntungan dan lekas pulih kembali. Untuk itu kami harap pendekar Ling Hu suka menjaga diri baik-baik. Usai berkata demikian, orang itu memberi hormat dan kemudian melangkah pergi. Ling Hu Chong yang masih terheran-heran pun berkata sendiri, sungguh aneh. Entah siapa orang yang telah mengirimkan hadiah-hadiah ini untukku. Kelima dewa lembah Persik tidak mampu menahan diri dan segera berkata bersamaan, ayo kita buka saja semuanya. Kakek-kakek aneh itu lantas berhamburan maju dan membuka tutup peti-peti merah tersebut. Tampak sebagian berisi macam-macam makanan lezat. Ada panggang ayam, daging babi, dan makanan lain yang cocok untuk minum arak. Selain itu ada pula ginseng, tanduk rusa, sarang burung walet, jamur emas, dan obat-obatan lain yang tidak ternilai harganya. Dua peti terakhir berisi penuh dengan emas dan perak. Sepertinya disediakan sebagai bekal perjalanan Ling Hu Chong. Meskipun tadi si laki-laki berbaju biru menyebutkan sedikit hadiah, namun pada kenyataannya sama sekali tidak dapat disebut sedikit. Begitu melihat kue, manisan, buah-buahan, dan berbagai makanan di dalam peti tersebut, kelima dewa lembah Persik tanpa disuruh segera mengambil dan memasukkannya ke dalam mulut sambil berteriak-teriak, enak sekali. Sungguh lezat. Ling Hu Chong memeriksa setiap peti dengan saksama namun sama sekali tidak menemukan adanya kartu nama ataupun catatan dan tanda pengenal sehingga ia tidak menemukan petunjuk dari mana sebenarnya hadiah-hadiah tersebut berasal. Segera ia berkata kepada Yu Bukun, Guru, urusan ini benar-benar membuat saya bingung. Pengirim hadiah ini tampaknya tidak punya maksud jahat, juga tidak sedang bergurau dengan kita. Usai berkata demikian ia lantas mengambilkan makanan tersebut untuk guru dan ibu gurunya, serta adik-adik seperguruan semua. Yu Bukun mengamati 6 dewa lembah Persik yang sepertinya baik-baik saja dan tidak mengalami tanda-tanda keracunan pada wajah mereka. Ia lalu bertanya, apakah kau punya kawan persilatan yang tinggal di daerah sini? Ling Hu Chong berpikir sejenak, kemudian menggeleng sambil menjawab, tidak ada. Bersambung ke jilid 69. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.